Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zilan Zalila, mahasiswa UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi, jurusan Pendidikan Matematika semester 6. Jadi, kali ini saya akan membahas soal olimpiade pada tingkat SMP untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah Kapita Selekta. Cus, kita langsung aja. Welcome to class. Oke, jadi soal yang akan dibahas kali ini berkaitan dengan kombinatorika. Langsung aja kita masuk ke soalnya. Dan soal yang saya ambil itu adalah soal Olimpiade Sains Nasional SMP Seleksi Tingkat Nasional tahun 2011. Soalnya, Ipin dan Upin melakukan permainan tic-tac-toe dengan sebuah papan berukuran 3x3. Ipin mendapat giliran pertama dengan memainkan X, Upin memainkan O. Mereka harus mengisi tanda X atau O pada papan catur secara bergantian. Pemenang pada permainan ini adalah orang pertama yang berhasil menyusun tanda secara horizontal, vertikal, atau diagonal. Tentukan banyak posisi akhir yang mungkin jika Ipin menang pada langkah keempat. Sebagai contoh, salah satu posisi akhir adalah seperti gambar di samping. Jadi pada soal juga dipaparkan contohnya, dan di contoh Ipin menang dengan atau secara diagonal. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Untuk menyelesaikan soal tersebut, ada dua kasus yang harus diperhatikan. Kasus yang pertama, Ipin menang secara diagonal. Nah, pada papan catur, untuk meletakkan 3X secara diagonal ada dua cara. Yang pertama, seperti ini. Lalu yang kedua, seperti ini. Sehingga ketika telah diletakkan 3X pada papan catur, akan tersisa 6 kotak yang belum berisi. Nah, 6 kotak ini atau 6 tempat ini nantinya akan diisi 3O, dan untuk menentukan banyak cara meletakkan 3O pada 6 tempat yang tersisa, kita gunakan kombinasi. Itu kombinasi untuk meletakkan 3 dari 6 tempat yang tersedia. Untuk rumus kombinasi itu adalah N faktorial N dikurang R difaktorialkan dikali R faktorial, yang mana di sini enam adalah N-nya dan 3 adalah R-nya. Nah, kita catat dulu biar tidak lupa. Jadi maksudnya di sini adalah kita akan mencari tahu banyak cara yang dapat dilakukan untuk meletakkan 3O pada 6 tempat yang tersedia. Lalu langsung masukkan angkanya. Lalu jika kita jabarkan, 6 faktorial itu adalah 6 dikali 5
dikali 4 dikali 3 faktorial. Ini nanti kita tinggal mencoret saja lagi. Lalu 6 dikurang 3 itu 3 faktor 3, lalu difaktorialkan dikali dengan 3 faktorial. Nah, di sini di atas juga ada 3 faktorial, jadi tinggal dicoret. Ini dicoret, ini juga dicoret. Jadi tinggallah 6 kali 5 kali 4 dibagi 3 faktorial. Nah, 3 faktorial itu kan 3 dikali 2. Berarti 6 kan? Nah, jadi nanti kita bisa langsung coret aja si 6 dengan si 3 faktorial, sehingga dapatlah 5 dikali 4 sama dengan 20. Nah, maka dari itu didapatlah 20 cara untuk meletakkan 3O pada 6 tempat yang tersedia. Misalnya bisa saja seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini, dan sebagainya. Yang banyak cara kita meletakkan 3O-nya adalah 20 cara. Lalu, ketika telah terisi 3X dan 3O, misalnya kita bikin aja 3O-nya seperti ini, maka akan tersisa 3 tempat yang belum terisi, yang nantinya akan diisi X keempat, 1X keempat. Misalnya bisa saja X-nya diisi di sini, atau di sini, atau di sini. Sehingga dari semua cara yang telah didapatkan, nah jadi yang pertama untuk meletakkan 3X secara berurutan dalam bentuk diagonal itu ada 2. Lalu kita kalikan dengan banyak cara untuk meletakkan 3O pada 6 tempat yang tersisa. Itu ada 20 cara. Lalu kita kalikan dengan banyak cara meletakkan X keempat, meletakkan 1X keempat pada 3 tempat yang tersisa, dan itu adalah 3. Sehingga hasilnya ada 120 cara. Kita kasih kotak dulu. Ini untuk penjelasan pada kasus yang pertama. Jadi untuk kemenangan Ipin dengan cara meletakkan 3X-nya secara diagonal itu ada 120 cara. Kenapa kita mencari cara meletakkan X keempat? Karena pada soal kan ditanya berapa banyak cara yang bisa dilakukan oleh si Ipin untuk mendapatkan kemenangan pada langkah keempat. Selanjutnya kita masuk ke kasus yang kedua, yaitu Ipin menang secara horizontal atau vertikal. Nah, untuk horizontal dan vertikal itu terdapat 6 cara untuk meletakkan 3X secara berurutan. Jadi 6 cara itu adalah sebagai berikut. Untuk secara vertikal itu ada 3 cara. Yang pertama seperti ini, yang kedua seperti ini, dan yang ketiga seperti ini. Dan begitu juga dengan horizontal. Ada 3 cara juga untuk meletakkan 3X secara berurutan. Yang pertama seperti ini, yang kedua seperti ini, dan yang ketiga seperti ini. Sehingga jumlahnya adalah 6 cara untuk meletakkan 3X secara berurutan, baik itu secara horizontal dan juga vertikal. Lalu
ketika 3 kotak sudah terisi oleh 3x, misalnya kita di sini ngambil secara vertikal, maka akan tersisa 6 tempat atau 6 kotak yang belum diisi. Nah, nanti ini akan diisi dengan 3O. Namun, perlu diperhatikan bahwa tujuan utama dari perhitungan kita adalah untuk mencari tahu berapa banyak cara yang bisa dilakukan Ipin agar bisa menang pada langkah keempat. Dan yang boleh berurutan itu hanyalah si X sebanyak 3. Maksudnya seperti ini. Berurutan 3X seperti ini. Yang si O itu tidak boleh berurutan seperti ini. Karena berarti dia juga menang. Ataupun dia di posisi seperti ini. Jadi ada 2 cara untuk peletakan si O yang dihindari. Atau misalnya kita ngambil X, X-nya secara horizontal, misalnya seperti ini, maka kita harus menghindari peletakan O yang seperti ini, atau seperti ini. Jadi O-nya hanya boleh diletakkan tidak berurutan 3 buah. Misalnya seperti ini, atau ini, atau ini, atau seperti ini, dan seterusnya. Jadi, untuk menghitung banyak cara peletakan O adalah hampir sama dengan cara kasus sebelumnya, tapi kita kurangi dengan 2, karena kita menghindari 2 cara peletakan O yang berurutan. Maka untuk mencari banyak cara peletakan O-nya adalah sebagai berikut. Kombinasi untuk meletakkan 3O dari 6 tempat yang tersedia, lalu dikurang dengan 2. Maka hasilnya adalah, karena tadi kita sudah menemukan sebelumnya kombinasinya adalah 20, maka langsung saja kita kurangi dengan 2, sehingga didapatlah hasilnya 18. Jadi langsung aja. Jadi ada 18 cara untuk meletakkan 3O di 6 tempat yang tersisa. Lalu misalnya sudah terisi 3O-nya, misalnya sudah terisi 3O-nya, saya letakkan, saya inginnya meletakkan seperti ini. Nah, maka akan tersisa 3 tempat yang belum terisi. Nah, 3 tempat inilah yang nanti akan diisi 1X keempat. Bisa saja X-nya di sini, atau di sini, atau di sini. Sehingga banyak cara agar Ipin menang secara horizontal atau vertikal adalah 6, karena tadi ada 6 cara untuk meletakkan 3X secara berurutan, baik itu secara horizontal dan vertikal. Lalu kita kali dengan banyak cara meletakkan O, yaitu ada 18. Lalu kita kalikan juga dengan banyak cara meletakkan X keempat, yaitu 3. Sehingga banyak cara agar Ipin menang secara horizontal atau vertikal itu adalah 324 cara. Kita kasih kotak dulu. Ini dia. Dari kedua kasus yang telah diselesaikan, maka kita akan mengetahui banyaknya posisi akhir yang mungkin jika Ipin menang pada langkah keempat, yaitu kita jumlahkan hasil dari kedua kasus tadi, sehingga diperolehlah hasilnya 120 ditambah 324 sama dengan 444 cara.
Oke, sampai di sini dulu pembahasan soal kita kali ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.